Sejak saya memberanikan diri di tahun 2008 untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari pekerjaan yang lama, yang hampir 8 tahun saya berkarya di situ, namun tidak menghasilkan karya yang cukup membanggakan buat saya gitu ya. Dan saya waktu itu pindah dengan niat untuk menjadi seorang sales. Walaupun yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar hanya sebagai memainkan gitar, dan saya akan tahu angkat kasus ini dan passion diri. Waktu itu memang saya lulusan S1 teknik mesin, tapi saya berniat bahwa saya ingin menjadi seorang sales gitu ya. Nah, tapi untuk mencari pekerjaan sales teman-teman nggak semudah yang dibayangkan. Walaupun memang dari beberapa portal lowongan kerja itu banyak banget lowongan sales, bahkan mungkin kalau kita lihat di dealer-dealer mobil, dealer motor gitu ya, lowongan sales sampai di Pampang. Tetapi pada kenyataannya perusahaan tidak semudah menerima begitu aja. Karena kenapa? Karena mereka maunya sales yang udah jadi, yang udah bisa menjual, yang udah bisa komunikasinya dengan lancar. Nah, bagi saya yang tidak ada pengalaman sama sekali di bidang sales, karena 8 tahun di pabrik, ketemunya mesin, ketemunya orang-orang itu aja gitu ya, sangat sulit dan pedih gitu mencari pekerjaan sebagai seorang sales. Tapi alhamdulillah tepatnya di bulan Juli tahun 2008 waktu itu ada sebuah perusahaan supplier ke pabrik di mana tempat saya bekerja itu sedang membutuhkan sales dan dia mau menerima fresh graduate. Nah, akhirnya saya gabung bersama perusahaan ini, perusahaan keluarga di daerah Serpong BSD. Kemudian 3 bulan saya bekerja di sana dan alhamdulillah tidak pernah jualan sama sekali satupun. Saya hanya ikut sana, ikut sini, ikut senior gitu ya, belajar, memberikan penawaran, tapi belum pernah closing. Nah, akhirnya saya malu karena 3 bulan nggak jualan. Plus juga customer saya ketemu dengan salah seorang dan menawarkan bahwa di tempatnya dia sedang membutuhkan sales. Nah, kenapa saya terima? Yang pertama karena lokasinya itu lebih dekat dari Cibitung, lokasinya di Bekasi. Kemudian gajinya memang ditawarkan lebih banyak ya, begitu ya, quote unquote teman-teman. Ketika kita belum punya passion, belum punya visi, tujuan apa gitu ya, belum punya value, kalau ada orang yang menawarkan gaji yang lebih banyak, biasanya kita buru-buru pindah. Padahal belum tentu gaji yang lebih banyak ini, lebih gede ini, membahagiakan kita gitu ya. Dan ternyata benar, setelah saya bergabung 2 bulan di perusahaan yang baru ini di daerah Bekasi, tadinya saya seneng banget gitu ya. Tetapi setelah 2 bulan kok tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena setiap kali saya membutuhkan sesuatu, bos ini jarang ada di kantor. Dia selalu bepergian. Kemudian setiap minggu kadang-kadang ada aja debt collector, penagih hutang yang datang ke kantor. Apakah dari bank ataukah dari yang memang disiapkan oleh bank, mungkin penagih hutang itu ya. Dan lama-kelamaan bulan ketiga ternyata benar. Saya dapat informasi dari debt collector bahwa bos saya ini menggelapkan uangnya customer. Dan astagfirullah, di akhir tahun 2008 adalah akhir tahun yang sangat menyesakkan di dada. Ujian belum cukup datang bertubi. Di akhir 2008, selain saya terkatung-katung di sebuah perusahaan yang nggak jelas juntrungannya ya, perusahaannya, kantor juga disegel, kemudian gaji ke-3 bulan dan ke-4 bulannya nggak dikasih, boro-boro dikasih ya, dianya hilang, kantornya disegel.
Dan lebih memprihatinkan lagi teman-teman, di awal 2009, tepatnya di bulan Februari, pacar saya mengembalikan cincin tunangan dalam artian minta putus. Dan lebih parah lagi, karena saya menyekolahkan adik saya di Cikarang bersama saya waktu itu, saya lagi butuh-butuhnya biaya. Dan jangankan tabungan gitu ya, uang yang ada pun emang udah gak punya uang gitu ya. Dan untungnya cincinnya itu dibalikin, dan cincin yang tunangan itu saya gunakan untuk makan, guys. Jadi Allah masih baik sama saya. Bayangkan kalau cincin itu nggak dibalikin sama pacar saya mau makan dari mana? Dan itu sebuah awal tahun yang mengerikan bagi saya. Awal tahun 2009. Hampir 3 bulan saat saya keadaan terpuruk ya, saya kenal dengan seseorang. Beliau seorang guru, dikenalkan sama adik saya di tempat sekolahnya. Dia datang begitu saja, menerima saya dengan ikhlas tanpa syarat. Hingga saat ini saya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sejak bertemu dengan seorang perempuan yang menerima saya dengan ikhlas tanpa syarat, di saat itulah kehidupan saya udah mulai berubah, mulai membaik. Pekerjaan, keuangan, kebahagiaan menghampiri begitu saja ya. Kemudian di pertengahan tahun 2009 saya diterima di salah satu perusahaan alat berat di grupnya Astra International sebagai sales alat berat. Dan alhamdulillah sejak saya menjadi sales alat berat, mimpi-mimpi saya semakin berdatangan. Saya bisa beli rumah buat istri saya, buat anak saya, kendaraan, kemudian hal-hal yang mimpi-mimpi saya semakin terbuka. Dan yang paling penting adalah saya menemukan hal yang paling berharga dalam hidup saya, yaitu passion dalam diri ya, yang mendorong saya untuk mencapai yang terbaik sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Jadi kalau dulu saya kerja di pabrik, saya nggak passion, saya nggak semangat, hari Sabtu pengennya tiduran. Tetapi ketika saya pindah profesi menjadi seorang sales yang pekerjaannya ketemu sama orang yang berbeda setiap hari, pekerjaannya selalu berjalan-jalan kemana-mana, tidak stuck di satu tempat. Itulah hal yang paling penting dalam hidup saya, yaitu kisah itu 13 tahun yang lalu teman-teman ya. Saat ini profesi saya sebagai public speaker, trainer, dan juga instruktur, kemudian memiliki bisnis training perusahaan jasa K3 di Indonesia yang berafiliasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ada selalu hikmah yang bisa diambil dari setiap kejadian yang kita lalui melalui sebuah pelajaran kehidupan, dan pasti ada skenario Allah di situ yang berjalan. Dan orang yang beruntung adalah orang yang mampu mengambil hikmah di setiap kejadian. Bukan berarti menyesali apa yang sudah terjadi, tetapi orang yang akan berhasil, orang yang akan sukses, orang yang akan melewati kehidupan terjal ini adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa diri kita. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya mampu melewati saat krisis, saat Allah menimpakan beberapa ujian kepada saya gitu ya, minimal ada 4 hal yang saya lakukan, yang saya singkat TBNC. Apakah TBNC itu? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah T. T itu adalah tuliskanlah tujuan atau goal dalam hidup Anda, apa yang ingin dicapai. Bisa dalam bentuk 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Contoh, ketika saya dulu tahun 2008 ya, ketika saya berniat untuk resign dari pabrik yang saya kerja 8 tahun, saya tulis tuh di dalam sebuah kertas lembar. Jadi tahun 2008 saya mendapatkan pekerjaan baru sebagai salesman. Itu saya tulis.
Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan perubahan bukan hanya di dalam angan-angan, tetapi Anda harus berani menuliskan tujuan apa yang ingin dicapai dalam bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Itu T yang pertama. Kemudian B-nya itu adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dalam Islam mengajarkan bahwa manusia harus terus berpikir positif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan tentunya berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, prasangka baik adalah penting kepada Allah. Apapun yang terjadi, kejadian apapun, apakah kejadian sedih, kejadian memilukan, kejadian yang musibah terhadap kita, maka kita harus tetap berpikiran positif, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada cobaan dalam hidup, berpikirlah bahwa Allah ingin mengajari kita cara-cara bersabar untuk supaya kita menjadi lebih kuat. Jika ada tujuan yang tidak bisa kita capai, yakinlah bahkan bahwa ada tujuan yang lebih baik yang telah Allah siapkan. Dan jika ada hal-hal yang membuat kita takut di masa depan, berpikirlah positif dan persiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi, karena apapun musibah, apapun kejadian, itu sudah ada skenario dari Allah Subhanahu wa taala. B, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian T, B, N, ya. N-nya itu adalah nabung energi positif. Kok harus nabung energi positif, teman-teman? Teman-teman tahu hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dimusnahkan, tapi energi itu hanya bisa berubah bentuk. Termasuk dalam hal kita berbuat sebuah kebaikan, itu adalah merupakan sebuah energi, sebuah bentuk energi yang lain yang tidak bisa dihilangkan. Sesuatu yang namanya tabungan itu pasti harus dicairkan suatu hari nanti. Jadi ketika kita menabung energi kebaikan, energi positif, tabungan itu akan dicairkan oleh Allah ketika kita, di saat kita membutuhkan mencairkan tabungan itu. N, nabung energi positif. Dan yang terakhir adalah C, ya. Ciptakan blueprint kesuksesan. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu di masa depan, kalau nasib Anda baik, maka Anda harus mampu merumuskan apa yang ingin Anda capai di suatu masa depan nanti. Kok harus begitu, Kang Usman? Teman-teman, blueprint merupakan sebuah gambaran dari sebuah bangunan. Contoh, kalau ada orang arsitek mau membangun sebuah bangunan, maka pimpinan proyek bisa memulai bangunan dengan membuat cetak biru atau blueprint. Nah, blueprint inilah yang menjadi acuan bagaimana bentuk suatu hari nanti sebuah bangunan. Demikian pula untuk meraih kesuksesan dalam hidup, guys. Bisnis atau lebih khusus dalam misalnya keinginan-keinginan, maka harus jelas keinginan kita itu seperti apa. Jadi gambarannya harus jelas. Blueprint kesuksesan ini merupakan prasyarat yang sangat vital menuju gerbang keberhasilan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa jika di dalam dirinya tidak memiliki gambaran sebenarnya gue pengen sukses jadi apa? C, ciptakan blueprint kesuksesan Anda. So, teman-teman, ingat, jika hidup Anda ingin berubah, ingat T, B, N, C. Tentukan tujuannya, berprasangka baik kepada Allah, nabung energi positif, dan ciptakan blueprint kehidupan. Semoga bermanfaat. Saya Usman Effendi. Sukses mulia.